gitu kan lu kan juga kan bisa aku kan kalau kita tahu kan ini susah kalau susah bisa ini sih kayak gitu ini pakai sama itu lo kawan orang iya betul ya orang paten biasa tidak gudang itu jadi kan ada lorong mah keren bro kayak gitu kumpulin namanya ini nah itu lah iyalah daripada orang sama sekali beda-beda kok doyan kayak gini baca agar jago beda gila-gila orang ini siapa itu ketemu beda gila banget jadi bedanya yang boleh desa pakai orang sabar yang namanya ilmu orang laki-laki kalau sudah apa ya ingin tidak di apa ya istilahnya tidak dilayani sebagai seorang perempuan itu dosa tapi kan monggo yang pertama saya terima kasih kepada panjenengan sebagai partner atau mitra kerja saya mulai di asektor sini tukang masak dengan cuma boleh saya terima kasih sekali kerjasamanya alhamdulillah untuk tahun ini tahun yang baru sudah dapat asektor 29 asektor implan metode kontrasepsi jangka panjang yang aku kepengen banget gue IUD laju jadi kalau di IUD paling setahun satu jangan mesti itu IUD itu terus kalau IUD ini bagaimana caranya nih alat kontrasepsi atau IUD adalah alat yang terbuat dari plastik nanti dengan ini dibagi nanti bisa dipelajari ya di rumah dan bisa untuk bahan penyuluhan panjenengan pada waktu posyandu balita atau pas ada pertemuan arisan tingkat RT arisan siapa ya arisan ibu-ibu kalau ada bapaknya malah alhamdulillah itu jarang yang digalakkan sekarang saya kepengen itu ada IUD monggo nanti di situ ada apa ya ada IUD itu ada tulisannya bisa dibaca alatnya terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim yang bekerja untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi pembuahan pertemuannya sel telur wanita dan pria terus dipasang dapat dipasang kapan saja selama periode menstruasi ini kalau khusus IUD ini baiknya dipasang pada saat menstruasi atau 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan karena apa? Karena rahim dalam keadaan membuka yang namanya orang baru melahirkan sebelum 40 hari itu satu kenapa bu rasa betina ujaku bidari darah-darah bidari darah banyak tenaga tapi kalau sudah ada kegiatan di desa ya kan sudah bisa membayar satu desa posyandunya berapa pergi keluar di sini cuma turang yang tua-tua kayak saya kadang-kadang bu dokter kon menopang memang ini karena tidak ada tenaga itu hari Rabu dan Sabtu baik pelayanan tapi apapun dan ini dalam masa safari tidak boleh dikatakan safari sekarang pelayanan KB berkesinambungan kalau jatah kota masih ada alhamdulillah sampai bulan Maret itu masih ada terus untuk akhiran sekarang kan terus kemarin yang sudah berjalan itu memang bongkar pasang bongkarnya klaim BPJS pasangnya klaim PLAB tapi di sini mengingat dan menimbang banyak administrasi yang kurang tepat ngurusi administrasi BPJS ngurusi administrasi KB yang namanya BPJS itu syarat-syarat kartu KB KTP terus kakak fotokopi atau 2 aku fotokopi di SIR kok tekan kene kon fotokopi balik maning soalnya aku kartu KB dereng fotokopinya sisa gawe terus yang BPJS kalian BPJS syaratnya kartu BPJS
KTP, terus kakak, terus kartu KB, bukti tindakan, inform konsen, aja fotokopi disit. Pokoknya yang urung dilakukan tindakan, aja fotokopi disit sedurunge memang puskesmas. Mohon bolak-balik malingnya melas. Ini pembetulan netis genah bisa dilayani, gue nembe fotokopi nak urung, ya fotokopi ngomong dilayani, ya. Dan untuk tanggal 19 dan 27 besok, kalau yang 19 ya di belakang, lapornya di belakang sini ya, langsung ke sini, nanti ambil nomor antrian. Orang kena disit-disitan, teka carry ya, jadi teka disit ya, disit. Alhamdulillah masa Tonyok. anaknya pada Biasanya nyong, itu teka carry. orang kalau lagi kerja di situ sudah dilangsung, sini rasanya apa ya? Kemerungsung. Orang konsen. Bilang ya, ruang menengah kita ngomong Gosip. Tidak apa ini demi kemajuan kita bersama ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kader yang sudah aktif mengirim aseptor. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan kerjasama kita mendapat balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat barokah. Ini merupakan ya suatu kemarin ini ngomong KB kemudian seperti itu. Jadi ya izin ngomong. Seperti ini. Jadi kendalanya kita mengajak seseorang untuk ber-KB itu alasannya masing-masing. Satu, karena beda paham dengan kami. Maksudnya beda paham itu agamanya. Jadi ada yang tidak menggunakan karena katanya malam takdir seperti itu. Satu. Terus dua, katanya aku nanti kami nanggung jodoh mbak anu jangan mulai nafsu seperti itu. Jadi nanggung kami itu nafsu. Pokoknya juga nggak jengkel. Ya mau izin lah. Kan jadi kenalan sama orang. Terus selanjutnya katanya kalau sudah menggunakan alat kontrasepsi salah satu seperti kayak apa sih ya kan ya pokoknya jenengnya untuk ahli-ahli jadi jenengnya bingung, katanya di badan itu katanya jadi sering sakit-sakitan seperti itu. Dan kalau mengangkat barang itu jadi orang rosa, jadi seperti itu. Terus ada juga yang menjawab katanya anaknya jadi sering sumeng apa ya, air susunya katanya berpengaruh, jadi seperti itu. Jadi berbagai kendala kami di lapangan khususnya di posisi saya tapi itu nanti ya orang. Jadi seperti itu. Jadi kita minta solusinya bagaimana caranya kita nanti bisa menyampaikan ke mereka yang seandainya kami mengajak lagi jawabannya seperti itu. Itu ini terima kasih sebelumnya pencerahan buat kami. Terima kasih buat pertanyaan yang bagus ya. Memang di sana sini itu masih ada berarti tidak hanya di Selogiri aja. Itu memang jawabannya ya kembali lagi ke si mas tersebut. Iya. Kalau memang dia jawabannya tidak diperbolehkan, kalau menurut saya KPK itu ibaratnya bukan membunuh peranakan ya. KPK itu tujuannya untuk mengatur atau menunda. Yang selanjutnya itu apa berarti? Mengurangi air susu. Kalau yang namanya KB yang hormonal, kalau yang suntik 1 bulanan dan pil KB yang bukan ekskruton itu mempengaruhi pengeluaran ASI. Okay. Terus kalau soalnya ini juga berkembang, kalau pakai implan juga kadang-kadang kalau ilmu yang dulu itu tidak dianjurkan untuk pus atau pasangan usia subur yang anaknya masih dalam keadaan minum ASI eksklusif 6 bulan. Makanya dianjurkan biasanya kalau yang masih 6 bulan ke sana dianjurkan untuk KB yang hormonal yang tingkatannya masih rendah. Misalkan suntik dulu 2 kali, nanti 2 kali, 3 kalinya kalau pasang boleh. Itu memang kadang-kadang ada yang mengurangi, tapi tergantung dari masing-masing hormon si pus tersebut. Karena tidak sama hormon estrogen pus yang satu dengan yang lain itu sama kandungannya kayak gitu. Itu berarti bisa saya sampaikan. Mungkin bukan memberikan efek tersebut ya bisa. Pada beberapa kasus memang bisa. Tapi itu bakal pergi sendiri efeknya dalam artian sekitar 2-3 bulan atau bahkan lebih cepat biasanya dalam hitungan minggu si efeknya itu sudah mulai menghilang. Karena apa? Tubuh bisa meregulasi atau sudah bisa mengatur hormonnya dengan cenderung lebih stabil gitu. Jadi memang tidak bisa ditarik, efek itu memang mungkin bisa ada, tapi itu akan hilang dengan sendiri.
Kemudian yang terkait dengan ASI, ya, kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Jadi untuk ibu yang menyusui memang dianjurkan untuk suntik yang 3 bulan. Yang 3 bulan itu isinya cuma progesteron, ya, progesteron. Pada beberapa kasus memang pada awal-awal pemasangan KB, seorang ibu yang memasang KB mungkin gairah seksualnya tidak seperti biasanya, menurun wajar. Bahkan pada kasus-kasus ini, maksudnya kita tidak KB lah, tapi habis melahirkan itu gairah seksual itu sudah menurun gitu. Nah di sisi lain, bila yang mengalami penurunan gairah seksual ada suami, nah berarti itu kan sekarang psikologisnya suaminya, bukan dari istri gitu. Kadang kan ada suami yang mengatakan bahwa itu cuma nggak usah KB, nanti nggak nafsu gitu. Kan sebenarnya pernyataan itu dari suaminya, bukan dari istri. Jadi lebih ke sedikit suaminya. Tahu ya? Mungkin dari saya tambahnya itu aja. Jadi ibu kalau saya banyak dulu. Coba dokter yang saya tanyakan adalah untuk kaitannya dengan KB, itu untuk KB suntik atau implan itu kebanyakan itu tidak menstruasi. Nah, ada yang menanyakan seperti ini, kalau tidak menstruasi itu darah kotornya itu kemana seperti itu? Mungkin pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Tentang fisiologi menstruasi ya. Jadi menstruasi itu merupakan satu siklus bulanan yang terjadi bila tidak terjadi pembuahan. Setuju? Oke. Pembuahan maksudnya ketemuan sel sperma sama sel telur. Nah, beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya kesiapan atau kematangan rahim itu yang pertama progesteron, estrogen ya seperti biasa, hormon LH sama FSH. Itu nggak usah terlalu dipikirkan lah itu hormonnya apa gitu ya. Intinya pada beberapa kasus KB kan paling sering dipakai hormonnya nggak, kalau nggak progesteron, estrogen. Nah dua hormon itu paling sering berfungsi sebagai satu penebalan dinding rahim, dua pematangan si folikel atau si sel telurnya. Bila memang tidak ada kedua hormon itu ya, atau terjadinya kenaikan hormon, contoh saya ambil contoh KB 3 bulan ya, KB 3 bulan itu dia progesteron atau progestin. Biasanya estrogen itu dua hal yang kayak kawan-kawanan. Kalau misal progesteronnya naik banyak, nanti estrogennya dalam tubuh akan cenderung menurun gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah apabila hal tersebut terjadi, sedangkan untuk pematangan sel telur itu dipengaruhi oleh estrogen ya, harusnya kan tadi itu imbang tuh, angkanya imbang, tapi terlalu banyak progesteronnya, otomatis estrogennya kan cenderung lebih turun ya. Tidak terjadi pematangan folikel atau tidak terjadi pematangan sel telur, otomatis sel telur itu tidak pecah secara sempurna ya. Harusnya kan sempurna tuh setiap bulannya. Nah kalau nggak sempurna berarti kan nggak ada penebalan dinding rahim juga. Nah bila tidak ada penebalan dinding rahim, otomatis tidak terjadi menstruasi. Kurang lebih siklusnya kayak gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau masih bingung buat ibu? Jadi terkait kanker serviks ya, jadi serviks sama serviks itu di bagian di mulut rahim sebagai catatan ya. Terus kalau MOW itu di bagian tebak lah. Jadi kalau misal ada pernah lihat gambar rahim, pernah lihat ya, itu kan ada yang kayak tangan-tangan itu, tangan-tangan sama tangan kiri. Nah itu pemasangan MOW itu di bagian tangan-tangan itu, sedangkan yang kanker serviks seperti itu. Untuk kasus-kasus kanker serviks, apakah perlu pakai duit? Dia pasang pas 2018, terus sekarang kena kanker serviks, terus apa maksudnya berlepas atau tidak? Jadi terkait ketetapan perlu dilepas apa enggaknya itu sebenarnya tergantung kondisi pasien yang pertama itu. Yang kedua tergantung dari dokter opsinya menangani gitu. Apakah memang perlu dilepas atau enggak? Karena satu, resiko untuk terjadinya perdarahan pada kasus-kasus kanker serviks itu lebih tinggi. Apabila nanti memang perlu dilakukan pelepasan MOW, otomatis kan dibuka ya. Nah nanti takutnya terjadi perdarahan berlebih yang kita nggak tahu. Makanya itu yang untuk lebih advance-nya memang dari dokter opsi yang menangani gitu. Pun kalau misalnya pada pasien kanker serviks ya, dari dokter opsi juga cenderung menyarankan untuk tidak hamil dulu. Makanya mungkin pertimbangannya MOW ini untuk ya udah tetap dibiarkan. Mengingat dari resiko sama kebermanfaatnya ditimbang yang mana, sama keadaan pasien dipertimbangkan juga. Kayak gitu ya.